Oleh sebab itu, perjuangannya mereka para ulama sebagaimana tadi kita sebutkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada satu orang namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini yang mengarang kitab Syarh Al-Ainiyah, yang juga mengarang kitab Ar-Risalatul Jami'ah, murid daripada Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itu beliau berasal dari kota Hautah. Al-Imam Al-Haddad, gurunya beliau itu berada di kota Tarim. Kalau sekarang kita naik mobil nggak terlalu jauh memang, 40 menit, 50 menit. Kalau naik mobil, hadirin. Tapi bayangkan zaman dulu nggak ada mobil, kemana-mana mereka jalan kaki. Tahu, Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi ini berada di kota Hautah, setiap hari pergi ke Tarim untuk belajar sama Imam Abdullah Al-Haddad, sorenya pulang balik. Kenapa beliau nggak mau nginap di kota Tarim? Mungkin kan kita bertanya-tanya, kenapa nggak nginap saja? Beliau punya ibu yang nggak bisa beliau tinggalkan. Beliau harus menemani ibunya, jadi setiap hari pergi ke kota Tarim hanya untuk belajar. Naik mobil 50 menit. Itu naik mobil, hadirin. Coba Anda bayangkan jalan kaki gimana berapa menit. Kemana kita 50 menit sekarang ini? Ke Berandan? Nah, jarak itulah. Pergilah coba. Jalan kaki ke sana. Naik sepeda orang ke WC capek-capek, apalagi jalan kaki. Lah, itu setiap hari dilakukan PP. Hanya sekedar untuk apa? Menuntut ilmu sama gurunya Imam Abdullah Al-Haddad. Oleh hadza hadirin, kita lucu. Kok ada prasangka-prasangka orang atau opini-opini orang yang mengatakan kok lebay kali nuntut ilmu jauh-jauh. Di mana letak lebaynya? Anda gak bayangkan Imam Syafi'i lahir di kota Mekah, habis semua ulama yang ada di kota Mekah ilmunya diambil, pindah ke kota Madinah, jalan kaki, gak ada mobil. Dari Madinah pindah lagi ke Baghdad, jalan kaki, gak ada mobil. Dari Baghdad sampai pergi ke Mesir, jalan kaki, gak ada mobil. Mana lebay? Ada lebay? Ada yang berlebihan? Oleh sebab itu jangan heran kalau mereka jadi orang semuanya. Mereka jadi orang-orang yang hebat, jadi orang-orang yang mulia. Karena perjuangan mereka itu bukan sehari dua hari, hadirin. Jangan kalian melihat itu ulama kalau udah jadi ulamanya. Lihatlah ulama itu daripada usaha permulaan dia mau jadi ulama tersebut. Kita ini banyak ngimpinya mau jadi Imam Syafi'i. Tapi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i nggak pernah kita buat. Maunya jadi Imam Syafi'i langsung. Ini kan banyak sekarang orang menjadi Imam Syafi'i, hadirin. Gak pakai madhab-madhab. Awak sama Imam Syafi'i samanya sederajat. Langsung sama Rasulullah. Ini otaknya sakit, hadirin. Pergi kemana-mana. Nuntut ilmu enggak. Sampai pergi ke luar negeri enggak. Kemana-mana enggak. Cuman hadir majelis taklim sekali dua kali. Seakan-akan merasakan dirinya sama dengan Imam Syafi'i. Ini kan sakit kepala, hadirin. Minum bodrek ini harusnya orang-orang misalnya. Kurang ini. Lihat bagaimana la tara fin nihayah fal yara fil bidayah. Jangan tengok udah hasilnya udah jadi orang, tapi lihatlah bagaimana permulaan dia sebelum dia jadi orang. Antum tahu itu majelis Rasulullah Habib Mana Munzir bin Fuad Al-Musawa, rame, bahkan sampai beliau meninggal sekarang pun masih rame itu majelis. Kenapa? Keberkahan. Jangan lihat, oh Masya Allah Habib Munzir umatnya banyak, yang hadir ratusan ribu, yang hadir jutaan, luar biasa. Jangan lihat itunya, hadirin. Lihat apa perjuangan Habib Munzir. Kok bisa itu orang kalau bisa rame-rame bisa hadir majelisnya beliau. Beliau itu setiap hari. Dulu di zaman Duf'atul Ula, orang-orang pertama yang belajar dengan guru kita Habib Umar bin Hafid, itu nggak mudah. Nggak ada prasarana kayak kalau kita sekarang mau pergi kemana-mana disediakan bersama Darul Mustafa sama pondok pesantren. Zaman dulu enggak. Mereka pergi setiap hari menuntut ilmu ke Suk Tarim, di pasar kota Tarim. Di sana ada rumahnya Habib Masyhur. Mereka tiap hari bolak-balik belajar. Mereka pergi ke rumah Tarim. Setiap hari itu jalan minimal 3 jam, 4 jam PP. Jalan kaki, belum ada mobil. Keterbatasan kendaraan waktu itu. Saya punya guru Al-Habib Masyhur. Itu waktu di zaman komunis. Mereka itu mau beribadah, mau ngajar, itu sulit luar biasa. Tapi luar biasa ya istiqomahnya mereka-mereka ini orang. Ini komunis. Jelas-jelas kalau mereka keluar ketahuan dibunuh. Orang mereka yang paling diincar kok. Gak boleh namanya ta'lim. Tamam. Apa yang dilakukan Habib Masyhur? Itu Habib Masyhur, kitabnya, orang-orang dulu, anak-anak mudanya yang mau belajar sama beliau, kitab-kitabnya itu diletakkan di paha-paha mereka. Kadang ada yang di badan mereka. Lalu mereka pakai jubah, mereka ikat dari dalam.
Kenapa? Kalau ketahuan mereka bawa kitab ini tahu, berarti mau taklim, dibunuh sama mereka. Itu usaha mereka di dalam menuntut ilmu. Terus apa sih bandingannya sama kita? Ada pula udah yang kita buat cuman hadir majelis-majelis misal ini. Mungkin ada yang datang dari jauh, dibilang lebay kali jauh-jauh datang. Di mana letak lebaynya hadirin? Tengok bagaimana apa yang dilakukan oleh ulama, makanya keberkahannya terjadi kepada mereka, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.